Hari ini, saya mau kita belajar firman Tuhan di bawah judul, Kita Jadi Yang Sempurna Sesudah Menyadari Kekuasaan Tuhan. Begitu ada banyak hal yang kita lihat dalam semua proses pengelolaan dan pemeliharaan secara diam-diam di dalam pekerjaan Tuhan yang tidak menyatakan dirinya di dalam alam semesta. Ada orang yang suka menyatakan kemampuannya sesudah melakukan suatu hal yang kecil dengan berkata, "Akulah yang telah melakukan ini." Namun Tuhan tidak pernah menunjukkan dirinya selama Dia mengurus segala hal yang ada di dalam alam semesta, tanpa adanya suatu kesalahan kecil pun. Jadi hari ini, mari kita menyadari kekuasaan Tuhan. Walaupun Tuhan tidak berkata apapun, kita tidak boleh berpikir bahwa orang yang suka menyatakan diri sendiri sudah melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Ketika kita memberikan kemuliaan kepada manusia, bukan kepada Tuhan, ini akan menjadi suatu masalah yang sangat besar. Jadi, pekerjaan keselamatan terakhir itu akan dilaksanakan bukan oleh seseorang, tetapi oleh Tuhan yang memimpin gereja kita dan yang mengurus pekerjaan Injil. Kita harus mengingat fakta ini. Zaman dahulu, ada seorang raja di Inggris bernama Canute. Dia sudah menaklukkan banyak kerajaan dan memerintah kerajaannya dengan bijaksana. Pegawai-pegawai kerajaan selalu memuji raja tersebut ketika mereka bertemu dengan raja itu. "Oh Tuanku, engkau sungguh luar biasa. Segala hal yang diperintahkan oleh Tuanku Raja, semua menaatinya. Segala makhluk dan segala hal takut dan gemetar pada kekuasaan Raja dan menaati segala apa yang diperintahkan oleh Raja. Engkau sungguh-sungguh hebat. Engkau lebih agung daripada raja-raja lain. Engkau punya kekuasaan. Engkau layak dipuji semua rakyat." Kapanpun mereka bertemu dengan raja, pegawai-pegawainya memuji seperti itu. Selama mendengar kata-kata mereka, sekali, dua kali, raja senang mendengarkan kata-kata seperti itu. Tetapi setiap rapat pagi, mereka mengatakan kata seperti itu kepada raja. Jadi raja mau memberi suatu pelajaran dan kesadaran yang baik kepada para pegawainya. Suatu hari, raja berkata kepada mereka, "Aku mau pergi ke pantai. Apa kalian juga ikut dengan aku?" Mereka semua menjawab, "Tentu saja kami akan mengikuti raja." Mereka pergi ke pantai. Selama pergi ke pantai, raja memerintahkan tahtanya pindah ke pantai. Di pantai, ombak laut terus datang ke sepanjang pantai. Pada waktu itu, raja berkata kepada pegawainya, "Menurutmu, jika aku memerintahkannya, apakah ombak laut itu berhenti datang ke pantai? Apakah ombak laut itu menaatinya?" Lalu, semua pegawainya terkejut. Mereka mengingat dan timbul di pikiran mereka akan perkataan mereka yang selalu menyanjung dan memuji raja sejauh ini. Mereka tidak pernah membayangkan raja bertanya seperti itu. Raja bertanya, "Menurutmu, apa laut pun taat pada perintahku?" Karena sejauh ini mereka selalu memuji raja dengan berkata, segala makhluk bahkan alam taat pada raja dan takut akan kekuasaan raja. Mereka semua, pegawai raja, tidak bisa berkata tidak, tetapi berkata bersama. Bahkan laut itu pun pasti taat pada perintah raja. Lalu raja menyuruh mereka membawakan tahtanya di atas pantai menuju laut dan duduk di situ.
Dia berkata kepada laut itu, "Hai laut, jangan datang kepadaku lagi. Hai ombak, jangan bergerak lagi." Walaupun raja memerintahkan begitu, ombaknya lebih keras datang menuju raja. Ombak terus-menerus datang ke pantai, yang akhirnya sampai ke bawah takhta raja, dan yang membasahi kaki hingga pakaian raja. Semua pegawai raja menjadi pucat wajahnya, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sejauh ini mereka selalu menyanjung raja dengan berkata, alam semesta taat pada raja, dan semua umat manusia berlutut di depan kekuasaan raja. Namun ombak tidak berhenti, malah terus datang kepada raja, walaupun raja sudah memerintahkan kepada laut itu. Lalu raja berkata kepada semua pegawainya, "Kamu sudah memujiku sebagai orang yang berkekuasaan besar. Tetapi ada banyak hal yang tidak bisa kulakukan di dunia ini. Alam semesta tidak taat pada perintahku, tetapi taat pada perkataan seorang raja agung yang lain. Jika raja itu menyuruhnya, laut ini dan ombak ini pasti akan berhenti. Mulai dari sekarang, simpanlah pujianmu untuk raja itu." Raja tersebut menasihati pegawainya. Ada seorang raja yang berkuasa, bahkan menghentikan laut dan ombak. Siapakah dia? Saudara-saudari, kita diberi kekuasaan yang sementara di bawah kekuasaan Tuhan. Jika Tuhan tidak memberikan kekuasaan kepada seorang raja, atau tidak mengakuinya raja, raja kerajaan apa saja tidak bisa berperan sebagai seorang raja lagi. Namun demikian, satu-satunya raja yang ditaati segala makhluk dari alam semesta adalah Tuhan. Jadi, bukankah kita seharusnya memberikan segala pujian, kemuliaan, dan kehormatan kepada Tuhan setiap waktu? Saya tahu Raja Knut sudah diberkati banyak oleh Tuhan karena alasan ini. Selama kita berjalan di jalan iman, seharusnya lah kita jangan selalu suka dipuji dan disanjung orang. Tetapi perlu selalu berpikir, siapakah sumber segala pujian ini? Mari kita menjadi keluarga Sion yang memberikan lebih lagi segala kemuliaan, kekuasaan, dan kekuatan kepada Tuhan. Ketika kita menyadari kekuasaan Tuhan, iman kita bisa menjadi sempurna, dan kita bisa berdiri kokoh sampai akhir. Tidak peduli seberapa hebatnya Knut, tetapi dia tidak bisa membuat laut itu tenang, tidak bisa menghentikan ombak itu. Tetapi 2000 tahun yang lalu, Yesus Kristus sudah melakukan apa terhadap laut dan ombak? Membuatnya tenang, dan dia sudah berjalan di atas permukaan laut. Dia sudah menunjukkan kepada semua muridnya bahwa dia adalah Raja alam semesta, bukan? Mari kita baca firman Tuhan di Yesaya pasal 51 ayat 12. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya, apabila ia bersiap-siap memusnahkan. Di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur, dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Di dalam Yesaya pasal 51, Tuhan sudah menyadarkan kita dengan firman, akulah Tuhan Yehova yang mengharu-birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya.
Sama seperti hal yang disadari oleh Raja Kenot. Tuhan mengizinkan dia dalam ruang terbatas, berkuasa menjadi raja, untuk memerintah negara di planet yang kecil ini, dan menyadari bahwa dia tidak diberi kuasa untuk menenangkan laut yang ribut. Saudara-saudari, kalau kita memikirkan kekuasaan kecil kita dan merasa kekuatan kecil kita di atas bumi adalah kekuasaan yang amat besar, pikiran itu adalah pikiran yang salah, sehingga kita tidak bisa mengerti kemuliaan kekal Tuhan dengan sepenuhnya. Tuhan bisa mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut, dan bisa menyelamatkan jiwa kita dari kematian, dan juga bisa membinasakan jiwa kita. Mari kita lihat tentang kekuasaan Tuhan itu. Lukas pasal 12 ayat 2 kita baca. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia, yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Janganlah takut kepada orang yang bisa membunuh tubuh saja, tetapi takutlah kepada Tuhan, yang berkuasa untuk membunuh jiwa sesudah membunuh tubuh. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal 40 ayat 21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangkannya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Melalui Alkitab, kita harus mengetahui bahwa Bapa dan Ibu adalah Tuhan yang bisa menobatkan seseorang, dan juga bisa membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia. Kita perlu bangga di dalam Bapa dan Ibu. Kita harus mengabdikan diri kita sendiri untuk Injil yang terakhir ini. Segala kekuasaan di dunia ini diberikan dari Tuhan, yang bisa melakukan segala hal. Jika tidak ada izin dari Tuhan, segala hal bisa menjadi sia-sia hari ini. Mari kita baca firman 1 Tawarikh pasal 16. Mari kita baca 1 Tawarikh pasal 16 ayat 27. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Tuhan mengizinkan kita sadar melalui firman ini, bahwa Tuhanlah yang berhak sepenuhnya duduk di posisi untuk menerima pujian, kemuliaan, dan hormat selalu dari semua manusia. Sudah banyak orang menjadi yang sempurna setelah menyadari kekuasaan Tuhan. Daud adalah salah satu dari mereka. Bukan hanya dia, tetapi juga Raja Nebukadnezar yang tercatat dalam catatan Nabi Daniel. Kita baca Daniel pasal 4 ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, Nebukadnezar adalah raja kerajaan Babilonia, kerajaan yang terkuat pada waktu itu, bukan? Dia Raja Babel, yang disebut raja atas segala raja. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Semua kemuliaan ini sudah kuperbuat dan kubangun. Akulah yang sudah membuat semua ini, bukan? Pikir Raja Nebukadnezar. Dan ia sangat bangga karena prestasinya itu. Tetapi mari kita baca ayat 31. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Sekalipun Tuhanlah yang sudah menuntunnya menyelesaikan segala hal itu, Raja Nebukadnezar tidak memikirkan akan hal itu. Ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikian akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Ketika Raja Nebukadnezar berkata, dialah yang mencapai semua kemuliaan dan kekayaan kerajaan Babel, suatu suara terdengar dari langit. Sebab kamu berkata kamulah yang sudah melakukan semua itu dengan kekuasaanmu. Cobalah kamu melakukan hal ini dengan tanganmu. Tuhan berhenti menolong raja itu, karena Tuhan tidak menolongnya lagi. Raja Nebukadnezar menerima roh binatang, walaupun tubuhnya tetap. Ia hidup di padang seperti binatang dengan telanjang selama 7 tahun. Ia makan rumput seperti binatang-binatang. Sejak roh Tuhan meninggalkan dia, ia menjadi makhluk seperti ini. Saudara-saudari, apapun yang kita lakukan, Tuhan melindungi kita di belakang kita dan memimpin kita supaya pekerjaan kita bisa dilaksanakan. Tuhan bekerja di dunia yang tidak kelihatan. Kita hanya melakukan apa yang sudah Tuhan laksanakan sekarang. Tuhan memberikan kepada kita semua kemampuan yang diperlukan supaya Injil terakhir bisa diselesaikan. Tuhan sedang melakukan setiap pekerjaan itu untuk kita. Sewaktu Raja Nebukadnezar berpikir bahwa dialah yang melakukan segalanya, roh binatang dimasukkan ke dalamnya dan dia diusir dari tahtanya. Selama 7 tahun, dia hidup di padang, makan rumput seperti lembu, dan tidur di padang pada malam. Tubuhnya dibasahi dengan embun dari langit.
rambutnya menjadi panjang, dan kukunya memanjang seperti kuku burung Raja Wali. Tidak bisa dipotong. Sederhananya, dia tidak waras. Ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Ayat 34. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Mari kita perhatikan perkataannya, akal budiku kembali lagi kepadaku. Kita perlu memikirkan batin seperti apakah yang sudah dimiliki raja itu, sehingga akal budinya kembali lagi kepadanya. Lalu aku memuji yang maha tinggi. Siapakah yang maha tinggi? Dia memuji Tuhan, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikianlah Alkitab memberitahu kita. Kita bisa disempurnakan ketika kita menyadari kekuasaan Tuhan. Raja Nebukadnezar tidak menyadari hal ini. Dia berpikir dialah yang sudah membangun kerajaan Babel yang begitu hebat. Ketika dia berpikir dengan cara seperti itu, lalu kemuliaan Tuhan segera meninggalkan Nebukadnezar. Kemudian, dia ditolak oleh menteri-menterinya dan diturunkan dari tahtanya. Dia hidup seperti binatang selama 7 tahun. Dalam masa itu, dia menyadari bahwa dia yang menguasai seluruh dunia dan alam semesta adalah Tuhan. Kemudian, apa yang terjadi baginya? Akal budinya kembali lagi kepadanya. Batinnya kembali lagi kepadanya. Sesudah dia menyadari segala kekuasaan yang berasal dari Tuhan, posisinya kembali lagi kepadanya. Demikian juga Ayub di dalam Perjanjian Lama. Ayub sudah banyak sekali digodai oleh setan dengan berbagai pencobaan. Dia sungguh-sungguh menderita kesusahan yang parah. Segala harta yang ada padanya diambil, dan tubuhnya mendapatkan penyakit. Situasinya cukup bisa membuat dia berpaling dari Tuhan. Tetapi dia tidak meninggalkan Tuhan sampai akhir. Ketika teman-temannya mengunjunginya, di mana ada kalanya dia berbicara kepada teman-temannya tanpa memikirkan Tuhan, dan adegan di mana akhirnya dia diajari oleh Tuhan. Mari kita baca Ayub pasal 37 ayat 14. Tuhan memberikan kesadaran kepada Ayub yang mempunyai iman yang salah melalui Elihu. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah, dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah. Tahukah engkau bagaimana Allah memberi tugas kepadanya dan menyinarkan cahaya dari awannya? Tahukah engkau tentang melayangnya awan-awan, tentang keajaiban-keajaiban dari Yang Maha Tahu? Hai engkau yang pakaiannya menjadi panas, jika bumi terdiam karena panas angin selatan, dapatkah engkau seperti dia menyusun awan menjadi cakrawala, keras seperti cermin tuangan? Beritahukanlah kepada kami apa yang harus kami katakan kepadanya. Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan. Apakah akan diberitahukan kepadanya bahwa
aku akan bicara. Pernahkah orang berkata bahwa ia ingin dibinasakan? Elihu mengajar Ayub tentang kehendak Tuhan. Pasal 38. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian. Ayat 16. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut? Atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang? Dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Ayat 24. Di manakah jalan ke tempat terang berpencar? Ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh? Untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku? Dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudera yang mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Inilah adegan di mana Tuhan mengajar Ayub tentang segala makhluk dan segala hal yang diciptakan oleh Tuhan di dalam alam semesta, satu demi satu. Dari manakah semua ini berasal dan bagaimanakah segala sesuatu dijadikan? Akhirnya, akal budi Ayub kembali lagi kepadanya. Ayub mulai mengerti kekuasaan Tuhan. Sampai pada waktu itu, Ayub hanya melihat kesusahan dan kesulitan yang dia alami. Tetapi sesudah matanya terbuka, dan dia menyadari bahwa segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Lalu, dia berkata, seperti yang ada di dalam pasal 42. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Jawab Ayub, engkau adalah Tuhan segala makhluk yang menguasai alam semesta. Aku, orang bodoh. Seperti ini, Ayub menyadari kekuasaan Tuhan dan menjadi yang sempurna. Lalu Tuhan memulihkan semua harta Ayub, bahkan 2 kali lipat lebih banyak memberkatinya, dan yang memungkinkan dia dikaruniakan keturunan-keturunan. Kita bisa melihat sejarah itu di dalam kitab Ayub. Walaupun Tuhan tidak mengatakan kekuasaannya yang mutlak kepada kita setiap hari, kita tidak boleh hidup tanpa mengingatnya. Saudara-saudari, ketika Daud menyadari hal ini, dia mengerti segala hal berasal dari Tuhan. Tidak ada apapun yang dapat dilakukan oleh manusia. Ayub juga sudah menyadari hal ini. Dan juga Nabi Yesaya. Siapa saja yang sudah menyadari hal ini, dunia rohani lebih terang baginya. Dan mereka menjadi yang sempurna dan hidup penuh dengan berkat. Alkitab mengajari kita tentang hal itu. Di dalam Wahyu ada catatan Rasul Yohanes tentang pemandangan kerajaan surga. Banyak orang yang sudah diselamatkan mengelilingi tahta Tuhan. Mereka selalu berkata kepada Tuhan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa." Tuhan mengajarkan kita melalui Rasul Yohanes bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai segala kekuasaan, kemuliaan, dan kekuatan. Walaupun kita sedikit pandai melakukan suatu hal kecil, dan kita berposisi yang sedikit lebih tinggi daripada orang lain, tidak bisa dilakukan segala hal ini tanpaku. Kita harus membuang pikiran salah ini. Siapakah yang mengurus Injil kita dan hidup kita? Siapakah yang menguasai hidup, mati, kebahagiaan, dan kesedihan?
yaitu Tuhan. Jika tidak ada izin dari Tuhan, berkat hidup yang kekal dan apapun tidak bisa menjadi milik kita. Dengan mengingat hal ini, kita tidak boleh jatuh ke dalam kesalahan seperti kesalahan yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Di antara orang-orang kudus dari gereja awal yang sudah mengerti kekuasaan Tuhan, ada Maria, Zakheus, dan seorang perwira. Ketiga orang itu sebagai perwakilan orang yang mengerti akan kekuasaan Tuhan. Maria sudah memecahkan sebuah buli-buli minyak wangi dan mencurahkannya pada kaki Yesus sebelum Yesus disalibkan. Yesus sudah berkata tentang Maria, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian juga Zakheus. Dia berkata kepada Yesus yang berkunjung ke rumahnya, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bagaimana engkau datang ke rumahku? Itu kemuliaan besar bagi Zakheus, sehingga dia tidak pernah membayangkannya. Bagaimana dengan seorang perwira? Seorang hambanya sedang sakit keras dan hampir mati. Perwira itu pergi meminta kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sedang sakit. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan pergi ke rumahmu untuk menemui hambamu itu. Tuhan, janganlah bersusah-susah. Sebab aku seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata ke prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan berkata datang, maka ia datang. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Semua orang-orang tersebut adalah mereka yang sudah menyadari kekuasaan yang dimiliki Tuhan. Orang yang sudah menyadari kekuasaan Tuhan, sudah mempunyai iman terhadap Tuhan. Walaupun Tuhan datang ke bumi ini sebagai manusia, mereka sudah menyadarinya. Mari kita baca firman di Markus pasal 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa akan apa? Berkuasa mengampuni dosa." Tuhan berkuasa mengampuni dosa, baik di dalam roh maupun di dalam tubuh. Orang yang menyadari kekuasaan Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan tidak semua orang Israel sudah mengenal Yesus dan menerima berkat seperti ini. Hari ini, kita perlu menyadari dan memahami Tuhan dengan benar. Dan yang memberikan kemuliaan hanya kepada Tuhan sebagai anak-anak di Sion. Jadi, mari kita sampaikan firman Tuhan, bukan perkataan kita, kepada semua umat manusia pada tahun ini. Tuhan memberkati. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.